Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul serta mendengarkan YouTube ini dengan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat beriring dan salam senantiasa kita aturkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sabta Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan guna tugas mata kuliah Kapita Selekta HTN di bawah bimbingan Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH, dengan judul makalah pengertian partai politik dan pemilihan umum. Langsung saja saya ingin mengartikan partai politik. Menurut ahli yang bernama Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-program yang telah mereka rencanakan. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang memiliki pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Namun menurut Edmund Burke pada tahun 2005, partai politik adalah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui dalam ideologi partai politik mereka. Adapun menurut Lapalombara dan Anderson, partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat-kandidat penjabat publik melalui pemilihan umum tersebut, baik secara bebas maupun tidak bebas. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pengertian partai politik. Partai politik pula memiliki beberapa fungsi. Nah, adapun beberapa fungsinya partai politik dan perannya. Yang pertama, fungsi komunikasi politik. Partai politik salah satu fungsinya adalah komunikasi politik sebagai penghubung antara siapa? Antara masyarakat yang akan aspirasinya ditampung oleh partai politik sehingga akan disampaikan oleh pemerintah. Nah, adapun juga informasi yang dari pemerintah disampaikan ke partai politik, nanti partai politik yang akan menyebarluaskan bagaimana kebijakan pemerintah ke depannya, ataupun bagaimana fungsi-fungsinya, bagaimana laporan-laporannya, itu akan disampaikan oleh partai politik. Sehingga di partai politik itu ada yang menyampaikan aspirasi dari rakyat, ada yang menyampaikan aspirasi dari pemerintah kepada rakyat, ataupun menjelaskan bagaimana tujuan-tujuan pemerintah. Nah, adapun sebagai sarana berikutnya, sebagai sarana artikulasi. Kepentingan partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Nah, teman-teman, ternyata partai politik tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi dapat juga menyampaikan tuntutan kita. Dari masyarakat disampaikan tuntutannya kepada pemerintah, baik dewan ataupun eksekutifnya. Nah, proses untuk mengolah, merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya, artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tapi dapat juga dijalankan oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat. Nah, kalau itu dinamakannya agregasi. Jadi bisa disampaikan oleh langsung dari partai politik ataupun organisasi masyarakat pun bisa menyampaikannya. Nah, adapun sarana sosialisasi politik, di samping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya, partai politik harus menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku.
politik harus mendidik masyarakat agar mempunyai kesadaran dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya, kegiatan ini biasanya diselenggarakan melalui saat kampanye atau saat-saat sosialisasi ataupun penataran serta ceramah-ceramah tentang politik. Bukan ceramah ya, tapi lebih tepatnya itu sosialisasi yang disampaikan di halayak umum. Nah, yang gunanya masyarakat itu sadar akan fungsi serta kegunaannya politik di dalam kehidupan, karena dimana ada sekumpulan masyarakat atau sekumpulan manusia yang berdiam diri di suatu tempat, maka di situ ada yang namanya politik. Jadi semuanya kita ini adalah manusia yang berpolitik dalam hal apapun. Berikutnya ada fungsi rekrutmen. Jadi di dalam organisasi, di dalam apapun itu, terutama di partai politik itu ada namanya gunanya rekrutmen untuk wadah. Nah, siapa sih yang direkrut? Jadi mereka merekrut, partai politik itu merekrut masyarakat untuk dibina dan dididik menjadi kader dari partai tersebut. Apa sih kader itu? Kader merupakan orang yang dibina secara terus-menerus untuk menjadi tulang punggung serta bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi tersebut. Jadi setelah mereka dididik menjadi kader partai politik, barulah mereka ditempatkan untuk pencalonan baik dari pemerintahan yang paling dasar maupun sampai pusat. Nah, itu teman-teman ya. Adapun sarana juga sebagai pembuat kebijakan, karena kan teman-teman paham bahwasanya partai politik di dalamnya banyak anggota dewan. Di dalamnya ada yang membuat kebijakan tersebut, teman-teman juga bersangkutan dalam disitunya. Mayoritas di dalam perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan itu mereka akan membuatnya. Tapi ada juga yang partai politik apabila dia memang tidak terlalu banyak di dalam pemerintahan, di dalam parlemen itu dia tidak terlalu banyak, maka biasanya dia akan mengambil sikap oposisi. Nah, kalau oposisi dia tetapi memang mereka untuk mengkritik, untuk penyeimbang, karena apabila suatu negara tidak ada yang mengkritik atau dalam kehidupan tidak ada yang mengkritik, maka nanti kita bakal keluar jalur. Itu dia untuk teman-teman ya, untuk bagian-bagian di partai politik. Menurut saya sudah cukup kita bahas sedikit menyenggol tentang pengertian pemilihan umum. Menurut Indria Samego, pemilihan umum adalah pasar politik, tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum, baik dalam partai politik ataupun langsung orangnya, dan calon kepada kepala daerah, perwakilan, dan juga kepada masyarakat selaku pemilih yang memiliki hak pilih dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum dilakukannya pemilihan umum secara langsung ataupun tidak secara langsung, para calon ataupun para kandidat ini diberikan kewenangan untuk memperkenalkan dirinya, atau yang kita pahami mereka melakukan kampanye, baik melakukan kampanye secara iklan, melalui media massa, media cetak, media audio maupun media visual diberikan kepada mereka, dan tidak diperbolehkan melakukan black kampanye, yaitu melakukan pembagian uang atau yang sering kita sebut itu serangan fajar, atau bagi-bagi sembako dengan tujuannya agar masyarakat memilih mereka. Nah, itu dilarang untuk melakukan seperti tersebut, itu disebutnya black kampanye. Dan apabila terbukti dia telah melakukan black kampanye dan secara nyata, dapat yang paling berat untuk didiskualifikasi dari kampanye tersebut, dari pemilihan umum tersebut. Jadi teman-teman, pemilihan umum itu merupakan sarana awal kita untuk kedepannya, untuk bagaimana keberlangsungan negara, daerah, ataupun desa, ataupun kabupaten untuk 5 tahun ke depan. Jadi apabila teman-teman melakukan pemilihan dan memilih orang yang salah, ataupun teman-teman tahu dia orang yang salah tapi teman-teman jadinya golput, golongan putih yang gak milih,
akhirnya orang-orang yang salah bisa duduk di jabatan tersebut, sehingga hancurnya suatu negara. Apabila orang-orang munafik menduduki suatu jabatan pemimpin suatu negara atau ataupun daerah, maka dipastikan lambat laun daerah tersebut akan hancur. Gitu ya teman-teman, sedikit kesimpulan dari saya. Dari partai politik tadi kita tarik kesimpulan bahwasanya partai politik merupakan organisasi ataupun wadah aspirasi masyarakat ataupun yang menaungi masyarakat untuk menjadi kader-kadernya dan ditempatkan menjadi calon-calon ataupun kandidat untuk menjadi pemimpin ataupun badan perwakilan. Nah, untuk sebelum jadi itu dia harus melakukan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum merupakan jembatan atau jalan terakhir sebelum diputuskannya ia menjadi atau gugur menjadi kepala daerah ataupun menjadi perwakilan daerah. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton, saya ucapkan, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.